perkara. Yang pertama terkait dengan penyidikan perkara kuota haji, di mana hari ini selain melakukan pemeriksaan dari para pihak PIHK, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Artinya keterangan-keterangan dari para saksi termasuk saudara FAM ini untuk menguatkan, untuk mempertebal bukti-bukti yang sebelumnya sudah didapatkan oleh penyidik untuk keempat tersangka, baik tersangka dari sisi PN maupun tersangka dari sisi swasta. Karena terkait dengan dugaan pemberian uang kepada pihak Kemenak ini sekaligus memperkuat bukti untuk unsur pasal 2, pasal 3, yaitu terkait dengan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Barang bukti ya, formilnya ini ya. Artinya ada dokumen berita acara lagi. Mas, kalau diminta untuk menyerahkan bukti dokumen gitu diserahkan, tapi dibikin berita acara penyerangan. Artinya kalau dokumen itu menjadi Pemirsa, entitas usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk, yaitu PT Pani Industri Nusantara, resmi menandatangani kontrak konstruksi raksasa untuk pembangunan fasilitas penyimpanan tailing Hulawa di Gorontalo. Proyek infrastruktur pendukung tambang emas Pani ini dikerjakan bersama konsorsium Sino Hydro PII6 dengan nilai transaksi fantastis mencapai 2,87 triliun rupiah. Entitas usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk yaitu PT Pani Industri Nusantara resmi menandatangani kontrak konstruksi raksasa untuk pembangunan fasilitas penyimpanan tailing Hulawa di Gorontalo. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, anak usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk telah mengunci kesepakatan strategis baru. PT Pani Industri Nusantara resmi menggandeng konsorsium Sino Hydro P6 untuk membangun fasilitas penyimpanan tailing Hulawa. Nilai investasi pengerjaan proyek berskala besar di Gorontalo ini diperkirakan mencapai 2,87 triliun rupiah. Pihak manajemen menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur penampungan tailing Hulawa merupakan bagian krusial dari pengembangan tambang emas Pani. Proyek ini menempati posisi sebagai salah satu aset emas paling strategis yang dimiliki oleh perseroan saat ini. Keberadaan fasilitas penyimpanan tersebut yakini dapat membuat operasional penambangan berjalan jauh lebih optimal, sekaligus mendongkrak performa neraca keuangan ke depan. Manajemen berharap kelancaran pengerjaan fasilitas Hulawa ini dapat langsung berkontribusi positif pada peningkatan laba bersih perseroan. Adapun secara regulasi pasar modal, nilai transaksi ini tergolong sebagai transaksi material karena memakan porsi sekitar 44,89% dari total ekuitas konsolidasian perusahaan. Meski demikian, korporasi tidak perlu menggelar rapat umum pemegang saham karena nilai totalnya masih berada di bawah ambang batas wajib 50%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Avia Avian Tbk tetap memasang target pertumbuhan penjualan sekitar 10% di tengah tantangan ekonomi dan persaingan industri cat yang semakin ketat. Optimisme tersebut ditopang oleh prospek sektor properti, pembangunan infrastruktur, serta inovasi produk yang terus dikembangkan oleh perseroan. Avian Brands mempertahankan target pertumbuhan penjualan sekitar 10% pada tahun ini. Manajemen menilai kebutuhan pasar terhadap produk cat dan bahan pendukung bangunan masih menunjukkan tren positif. Strategi penguatan distribusi dan pengembangan produk menjadi kunci untuk mencapai sasaran tersebut. Kinerja industri cat seringkali menjadi cermin aktivitas di sektor properti dan konstruksi. Meningkatnya pembangunan hunian, kawasan komersial, serta tingginya aktivitas renovasi rumah menjadi pendorong permintaan produk cat di pasar domestik. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku industri untuk terus bertumbuh. Persaingan di industri cat tidak lagi semata berfokus pada harga. Produsen kini berlomba menghadirkan produk dengan nilai tambah seperti cat ramah lingkungan, tahan cuaca ekstrim, hingga teknologi anti noda dan anti bocor. Inovasi menjadi faktor penting untuk menjaga loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Bagi industri bahan bangunan, jaringan distribusi memiliki peran strategis dalam menjangkau konsumen di berbagai daerah.
Perusahaan dengan distribusi yang luas memiliki keunggulan dalam menjaga ketersediaan produk dan merespon permintaan pasar dengan lebih cepat. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu dalam mempertahankan pertumbuhan penjualan. Target pertumbuhan yang dipasang Avian mencerminkan keyakinan terhadap daya tahan pasar domestik Indonesia. Dengan jumlah produk yang besar dan kebutuhan hunian yang terus meningkat, industri cat dinilai masih memiliki ruang ekspansi yang menarik. Bagi pelaku usaha, kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen akan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber untuk ID Action. Emiten properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK menyatakan telah menyiapkan strategi untuk menghadapi risiko kenaikan harga bahan baku di tengah fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya dan efisiensi operasional menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan proyek properti berskala besar. Manajemen CBDK menyatakan bahwa risiko kenaikan harga bahan baku masih dapat dikelola dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengunci kuantitas dan harga material bersama pemasok sejak awal proyek. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan meminimalkan dampak fluktuasi harga terhadap anggaran pembangunan. Sektor properti menjadi salah satu industri yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dan nilai tukar. Bahan baku seperti baja, semen, dan berbagai material impor dapat mengalami kenaikan harga saat terjadi pelemahan mata uang domestik. Kondisi tersebut memaksa pelaku usaha untuk memiliki strategi manajemen risiko yang lebih matang. Di tengah persaingan industri yang semakin ketat, kemampuan menjaga efisiensi biaya menjadi faktor penting bagi emiten properti. Perusahaan yang mampu mengendalikan biaya konstruksi berpeluang mempertahankan margin keuntungan dan menjaga kinerja keuangan tetap stabil. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi proyek jangka panjang yang memiliki nilai investasi besar. Industri properti kini juga mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proyek. Penggunaan sistem perencanaan digital, pemantauan rantai pasok, hingga analisis data membantu pelaku industri dalam mengoptimalkan pengadaan material dan mengurangi risiko pembengkakan biaya. Transformasi ini menunjukkan bahwa inovasi menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor properti modern. Meskipun dihadapkan pada tantangan biaya dan kondisi makroekonomi, kebutuhan terhadap pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terus tumbuh. Bagi pelaku industri, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar akan menjadi penentu dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Strategi pengelolaan risiko yang baik diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor terhadap sektor ini. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Ekamas Mora Republik Tbk atau Mora Republik terus memperkuat posisinya di industri telekomunikasi nasional dengan mendorong ekspansi jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan. Langkah ini menunjukkan bahwa persaingan di sektor layanan internet tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Mora Republik menargetkan pertumbuhan melalui perluasan jaringan dan penambahan basis pelanggan di berbagai segmen pasar. Strategi tersebut dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan akan akses internet berkecepatan tinggi di tengah akselerasi transformasi digital nasional. Ekspansi ini juga menjadi upaya perusahaan untuk memperkuat daya saing di industri telekomunikasi. Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis digital membuat kebutuhan akan infrastruktur internet terus bertumbuh. Layanan seperti e-commerce, pendidikan daring, hingga hiburan digital sangat bergantung pada kualitas konektivitas yang memadai. Kondisi ini menempatkan penyedia jasa internet sebagai salah satu pelaku penting dalam ekosistem digital Indonesia. Industri telekomunikasi memerlukan investasi besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Oleh karena itu, perusahaan dengan cakupan jaringan yang luas memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau pasar yang lebih besar. Mora Republik saat ini didukung oleh jaringan serat optik yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Persaingan antara penyedia layanan internet diperkirakan akan semakin ketat, sering meningkatnya kebutuhan belanja modal dan tuntutan peningkatan kualitas layanan. Konsolidasi dan sinergi bisnis menjadi salah satu strategi untuk menciptakan efisiensi operasional dan memperkuat posisi pasar. Tren ini menunjukkan bahwa skala usaha menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Perluasan akses internet tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan telekomunikasi, tetapi juga mendorong produktivitas berbagai sektor ekonomi. Semakin luasnya konektivitas diprediksi akan mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan daya saing usaha, serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah. Bagi Indonesia, penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu fondasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan di masa depan. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, China kembali menunjukkan ambisinya dalam persaingan teknologi global dengan memamerkan berbagai inovasi terbaru di bidang kesehatan dan manufaktur. Mulai dari alat bedah jantung berdiameter hanya 5 mm hingga mesin poles berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini menunjukkan bagaimana AI dan rekayasa presisi mulai mengubah berbagai sektor industri.
Salah satu inovasi yang menyita perhatian adalah alat bedah jantung berukuran 5 mm yang dirancang untuk mendukung prosedur minim invasif. Ukurannya semakin kecil memungkinkan tindakan medis dilakukan dengan risiko lebih rendah dan waktu pemulihan yang lebih cepat. China juga memamerkan mesin poles berbasis kecerdasan buatan yang mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi proses produksi. Manfaat AI dalam manufaktur memungkinkan pengurangan tingkat kesalahan serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri. Transformasi ini menjadi bagian dari tren menuju pabrik cerdas yang semakin terotomatisasi. Inovasi di bidang alat kesehatan diproyeksikan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Meningkatnya kebutuhan layanan medis akibat bertambahnya usia harapan hidup dan perubahan demografi mendorong permintaan terhadap perangkat medis canggih. Bagi negara yang mampu menguasai teknologi tersebut, peluang ekspor dan investasi terbuka semakin lebar. Pameran teknologi ini menunjukkan upaya China untuk bergeser dari basis manufaktur berbiaya rendah menuju ekonomi berbasis inovasi. Investasi besar pada AI, robotika, dan teknologi medis menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing global. Kehadiran alat bedah mini dan mesin industri berbasis AI menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak lagi terbatas pada dunia digital. AI kini mulai berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, efisiensi produksi, hingga pengambilan keputusan di berbagai sektor strategis. Berbagai sumber ada Channel. Kawasaki Robotics memperkenalkan RL030N, platform robot baru berbasis physical AI dalam ajang Automate 2026 di Chicago, Amerika Serikat. Kehadiran teknologi ini menandai pergeseran besar dalam dunia otomasi dari robot yang hanya menjalankan perintah berulang menjadi sistem cerdas yang mampu memahami dan beradaptasi dengan lingkungan kerja secara real time. RL030N menjadi platform robot terbaru Kawasaki yang dirancang khusus untuk aplikasi physical AI. Berbeda dengan robot industri konvensional, sistem ini dikembangkan agar mampu memproses data dari lingkungan sekitar dan merespon perubahan secara lebih fleksibel. Langkah ini menunjukkan bahwa masa depan otomasi akan semakin bertumpu pada kecerdasan dan adaptabilitas. Selama puluhan tahun, robot industri dikenal karena kemampuannya menjalankan pekerjaan yang sama secara berulang. Namun, tuntutan industri modern membutuhkan sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan variasi produk dan kondisi operasional yang terus berubah. Physical AI memungkinkan robot untuk melihat, memahami, dan bertindak berdasarkan situasi nyata di lapangan. Meningkatnya biaya tenaga kerja dan kelangkaan pekerja terampil menjadi salah satu faktor pendorong adopsi robot cerdas di berbagai negara. Bagi pelaku industri, otomasi berbasis AI tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, tapi juga membantu menjaga konsisten kualitas produk. Kawasaki bukan satu-satunya pemain yang berlomba mengembangkan physical AI. Berbagai perusahaan teknologi dan otomasi dunia kini berupaya menciptakan robot yang mampu berpikir dan bertindak di dunia nyata. Persaingan tersebut diprediksi akan menentukan siapa yang pemimpin gelombang industri generasi berikutnya. Perkembangan physical AI menunjukkan bahwa nilai ekonomi industri robotika tidak lagi berasal dari penjualan perangkat keras semata. Namun data, perangkat lunak, dan kemampuan AI kini menjadi komponen penting dalam menciptakan nilai tambah bagi industri. Berbagai sumber IDX Channel. Startup robotika Genesis AI resmi meluncurkan Eno, robot serbaguna berbasis physical AI yang dirancang untuk beroperasi di berbagai lingkungan kerja. Berbeda dengan tren robot humanoid yang semakin marak, Eno hadir dengan desain beroda yang mengutamakan efisiensi, fleksibilitas, dan kesiapan untuk deployment komersial. Tidak seperti banyak pengembang robot yang berlomba menciptakan robot berbentuk manusia. Genesis AI memilih pendekatan yang lebih praktis melalui desain beroda dan lengan robotik dengan kemampuan manipulasi tinggi. Perusahaan menilai bahwa sebagian besar lingkungan industri memiliki permukaan datar yang tidak memerlukan kaki robot. Pendekatan ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya operasional. Eno beroperasi menggunakan model kecerdasan buatan bernama Gene yang dikembangkan secara internal oleh Genesis AI. Sistem ini memungkinkan robot memahami tujuan pekerjaan, memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi secara real time. Kemampuan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan robot serbaguna masa depan. Genesis AI telah menghimpun pendanaan sebesar 105 juta dolar Amerika atau setara lebih dari 1,7 triliun rupiah untuk mendukung pengembangan teknologinya. Besarnya investasi ini menunjukkan bahwa robotika berbasis AI kini menjadi salah satu bidang paling menjanjikan di industri teknologi global. Genesis AI menargetkan Eno untuk digunakan di sektor manufaktur, logistik, laboratorium, hingga layanan publik. Perusahaan berencana memulai deployment terbatas kepada pelanggan pada akhir 2026 sebelum memperluas penggunaannya ke pasar konsumen.
Kehadiran Eno menunjukkan bahwa persaingan AI kini telah bergeser ke dunia fisik. Perusahaan yang berhasil mengembangkan robot cerdas dengan biaya efisien dan kemampuan adaptif berpeluang memimpin pasar otomasi global di masa depan. Bagi sumber Adexian.